Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan kalau kita dipelihara sama Tuhan. Sampai minggu malam hari ini adalah minggu yang terakhir bulan Desember. Mari kita merenungkan minggu malam ini 28 Desember 2025. Minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru, minggu yang pertama 2026. Waktu berjalan terus, dan kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua rahmat anugerah Tuhan, atas semua mujizat pertolongan yang Tuhan berikan selama tahun 2025. Pada malam hari kita mau baca Injil Markus pasal 1 ayat 40-45. Di situ ada seorang kanak sakit kusta. Dia hanya kepada Yesus, Tuhan tolong, kalau Engkau mau aku menjadi sembuh. Ternyata Yesus penuh belas kasihan. Hati Yesus begitu penuh dengan kemurahan hati yang luar biasa. Kasihnya Tuhan sempurna. Langsung Yesus meresponi, aku mau. Oh, Yesus luar biasa. Itu mari kita minta pimpinan Tuhan menjelang tahun 2026. Kita minta Tuhan pimpin hidupku. Roh Kudus tuntun langkah-langkah hidupku memasuki tahun 2026. Sehingga bukan aku lagi, tapi Kristus yang berkuasa atas hidupku. Itu kita katakan terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan dalam hidupku. Semuanya indah dan sempurna. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sesuai firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
nama Tuhan Yesus. Bapakku, Engkau satu-satunya Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan malam hari ini pikiran, mulutku dan hatiku untuk baca firman-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya bagi Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Kasih-Nya sempurna. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Sepanjang tahun 2025 terlalu banyak pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kita. Terbukti nyata kita dipelihara sama Tuhan dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, dari bulan demi bulan, sampai minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir, hari ini 28 Desember 2025. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama menutup minggu yang terakhir di hari Minggu, saudara, malam ini. Karena minggu depan sudah minggu yang pertama di bulan Januari 2026. Kita tutup minggu malam yang terakhir ini, hari Minggunya ya. Besok hari Senin, bukan hari Minggu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Supaya Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan sampai minggu depan, minggu yang pertama di bulan yang pertama tahun yang baru 2026. Kita disertai Tuhan. Apapun harus andalkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Kolose pasal 3:17, di situ dikatakan, apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia menjadi awal dan akhir. Yesus menjadi akhir dalam minggu malam hari ini 28 Desember. Minggu depan Yesus mengawali kita beribadah kepada Tuhan sebagai awal kita memulai tahun yang baru. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita baca firman Tuhan. Mari lanjutin, kita baca Markus pasal 1. Oh haleluya. Puji nama Tuhan, kita berterima kasih selalu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak bisa saya melakukan pekerjaan Tuhan. Sebabnya nanti kalau sudah 1 Januari 2026, saya memberitakan firman Tuhan. Berarti diperkenan sama Tuhan usia 5 tahun. Karena dari tahun 2021 Bapak, 2021 ke 2022 1 tahun, 2022 ke 2023 2 tahun, 23, 24 3 tahun, 24, 25 ya berarti 4 tahun, 25, 26 menjadi 5 tahun. Ini anugerah Tuhan. Saya terus melakukannya atas perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan kehendaki, saya berikan kesehatan. Tolong Bapak Ibu mendoakan supaya saya selalu sehat. Saya terus beritakan firman Tuhan bersama Bapak baca Alkitab. Kita sama-sama baca Alkitab di sini. Tuhan yang menjelaskannya. Seperti Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Terus kita baca sampai Yesus datang. Sampai kita masuk di surga. Nah, kalau di surga nanti, wow, Tuhan Yesus dia yang berfirman. Ya, sungguh keluar firman Allah yang sempurna nanti dari Yesus sendiri adalah firman Tuhan ya. Saya mau baca sekarang dari 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Mari saudara, ada 3 hal penting saya mau sampaikan di sini. Di ayat ini saja sudah ada 3 penting yang tersentuh. Yang pertama, dia sakit punya masalah. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Mari, setiap kita di dalam dunia tidak terlepas dari masalah. Kita mau merendah hati di hadapan Tuhan. Berlutut kepada Tuhan. Dan kedua,
mohon pertolongan. Jangan sombong. Berlutut baru kita minta Tuhan. Tolong. Kita berlutut berarti kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar rendah hati. Karena Tuhan akan menolong bagi orang yang rendah hati. Baca di sini. Yesaya 57. Ya, Tuhan menduduki tempat yang tinggi. Tapi dia datang kepada orang yang rendah hati. Kita harus punya hati yang rendah. Tidak boleh sombong. Jangan. Ini baca. Yesaya 57 ayat 15 kata, sebab begitulah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Oh, Tuhan itu maha kudus. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Amin. Mari Bapak Ibu. Seperti yang sakit kusta, dia menyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Uria sakala makar maturi sekian. Saya selalu berlutut di hadapan Tuhan sebelum saya mengawali baca firman, lutut. Sesudah nanti saya mau berlutut, Tuhan, tolong berfirman Bapak. Aku butuh pertolongan-Mu. Sungguh, Yesus mau kita rendah hati. Dikatakan untuk menghidupkan semangat orang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Amin. Mari. Melalui firman di sini saja kita merendah hati di hadapan, menyembah kepada Tuhan, memohon bantuannya. Dan yang ketiga, punya iman. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Berarti punya iman. Tuhan, aku punya iman. Engkau bisa sembuhkan aku. Nah, tinggal penting. Yang pertama, mari kita merendah hati, datang kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Ya, kalau dulu, waktu saya, papi mami masih hidup, setiap papi selesai khotbah mengajak jemaat berlutut. Saudara. Berlutut, berdoa selalu itu. Berlutut itu. Tapi sekarang banyak jemaat-jemaat tidak berlutut di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merendah hati di gereja, dimanapun para hamba Tuhan, aja jemaat itu berlutut. Ya, kalau memang waktunya berkenan, ya, mari datang menyembah Tuhan. Sebab kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, umumnya sekarang saya lihat pelayan-pelayanan itu jarang itu yang berlutut itu. Mari kita minta dalam nama Yesus, kita merendah hati di depan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Dan kedua, memohon, minta ampun, memohon kesembuhan, apapun, mohonlah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya iman. Ya, datang kepada Yesus. Apapun masalah saudara, harus punya iman. Ya, kalau saudara punya iman, apa? Ya, iman kepada Yesus. Ya, terus berikutnya ayat 41. Tadi penting sudah saya sampaikan ya. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu meluruskan tangannya menjamu orang itu berkata, aku mau jadi kota. Wah, dahsyat. Begitu kita melakukan 3 hal penting ini, dijawab sama Tuhan. Ini penting. Supaya kita penting rendah hati, memohon kepada Tuhan, dan kita punya iman, langsung Tuhan respon 41. Ini terbukti nyata loh. Jadi suatu pengajaran buat kita Bapak Ibu, karena saya juga melakukan ini. Saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan. Engkau maha agung, maha mulia, maha sempurna. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Aku bisa hidup sampai detik ini Tuhan. Itu anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan Tuhan. Untuk itu aku mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun hidupku menghadapi tahun 2026. Minta sama Tuhan. Melangkah dari mana aku yakin Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Amin. 3 penting ini. Penyertaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit sudah katakan, aku sembuh Tuhan. Aku punya Yesus yang hidup. Dahsyat. Maka ternyata respon Tuhan sembuh. 42. Seketika juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Dahsyat. Tuhan tidak pernah tolong itu nanti. Instan, saudara. Instan. Hebat Yesus itu. Hebat. Dahsyat. Siapa yang sama seperti Yesus? Karena dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Tapi begitu kembali dia bangkit. Naik ke surga. Dia kita sebut Allah yang besar. Bapakku yang ajaib. Tuhanku. Juru selamatku. Engkau adalah pusat hidupku. Di atas segala. Dahsyat. 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa yang tentang hal itu kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam
dan persembahkan untuk pentahbiranmu, persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Lihat Yesus membuktikan memang rendah hati, tidak mau pamer-pamer. Kalau kita pendeta hamba Tuhan ada mujizat, wah pamer. Yesus tidak mau. Di situ belajar, Yesus menekankan kembali rendah hati. Kita melayan pekerjaan Tuhan, bukan untuk cari reputasi nama. Perhatikan saudara. Ini yang keempat ya. Bukan cari reputasi nama. Tapi apa? Yang kelima, belajar kita bersyukur sama Tuhan. Yang kelima, ya. Mereka katakan, Yesus, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkan untuk pentahbiranmu, persembahan ucapan syukur. Sebagai bukti ucapan syukur, kalau saudara disembuhkan sama Tuhan, penggembalaan datang kepada gembala, ya, minta tolong didoakan dan ucapan syukur. Atau Bapak Ibu diberkati, memberkati orang yang tidak mampu. Pokoknya kita berbuat baik sebagai bukti ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah tolong. Ya, itu yang terakhir 45. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-kemana, sehingga Yesus tidak lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Orang tutus juga kepadanya dari segala penjadi. Artinya yang keenam, dia memuliakan Tuhan. Ya, dia memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, seperti dalam pujian yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Yesus. Mari kita mau bersaksi atas kemurahan pertolongan Tuhan. Ucapkan syukur atas semua yang Tuhan nyatakan kasih-Nya. Terlebih kita sudah memasuki di minggu yang terakhir. Mari kita ucapkan syukur sama Tuhan. Mari kita datang kepada tiga hal penting yang saya sampaikan tadi. Mari kita merendah hati datang kepada Yesus. Kita mau menyembah Tuhan dan kita melangkah dengan iman. Dan kita tidak boleh cari reputasi nama. Tapi mari kita mau ucapkan syukur, lakukan yang terbaik, berikan persembahan, melakukan yang terbaik, memiliki hati kemurahan, supaya Tuhan tolong kita. Minta pimpinan Tuhan menghadapi tahun 2026, supaya Roh Kudus tuntun langkah hidup kita. Ada penyertaan Tuhan, iman, ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, selama-lamanya. Amin, amin, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan tadi. Mari kita mau datang kepada Yesus dengan berlutut di hadapan-Nya, rendah hati, dan memohon, sampaikan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan kita memohon dengan iman, maka percaya Yesus langsung respon, Tuhan tolong. Dan yang berikutnya,
Jangan cari reputus nama. Tapi yang kelima, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan kita melakukan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.